Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Soma TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda di malam hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kepada kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilimpahkan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pemirsa Soma TV, kembali lagi di program kesayangan kita di malam hari ini, yaitu program Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Yang seperti biasa di program kita ini ditemani oleh narasumber kita, Ustadz kita yang alhamdulillah menemani kita di setiap pekan ya, yaitu Ustadz Askari Aman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di malam hari ini? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Nah, pemirsa Soma TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sahabat muda Damai Baru, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yaitu tentang kita sebagai seorang anak dan juga pintu-pintu kebaikan untuk orang tua. Dan insya Allah tema ini yaitu anak dan pintu-pintu kebaikan akan dibahas oleh Ustadz kita di malam hari ini, di mana memang kita sebagai seorang anak akan menjadi investasi bagi orang tua, dan pentingnya kita menjadi seorang anak yang soleh dan soleha agar kemudian bisa menjadi pintu-pintu kebaikan bagi orang tua kita dan terkhusus untuk diri kita pribadi. Dan seperti apa penjelasannya Ustadz, insya Allah mari kita simak bersama. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0823 93 11 1123. Baik, kita bersiap untuk mendengarkan penjelasan Ustadz kita di malam hari ini. Kepada Ustadz, kami persilakan yang hormat. Baik, kepada Ustadz. syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Umat TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tanpa terasa kita dapat bersua kembali dalam rubrik acara Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu, yang disiarkan langsung live oleh Umat TV. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bisa memberikan manfaat. Sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang mulia, anak adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di mana-mana kala kita mampu untuk membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, maka anak-anak yang kita lahirkan ini yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini boleh jadi akan menjadi pintu-pintu kebaikan untuk kita. Anak juga adalah merupakan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga perlu untuk kita rawat, kita jaga, kita arahkan dengan baik untuk menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Jamaah sekalian yang mulia, anak juga adalah merupakan investasi masa depan bagi orang tuanya. Investasi yang sangat berharga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka bersyukurlah orang tua manakala mampu membimbing, membina, mengarahkan anak-anaknya untuk dapat mengarahkan anak tersebut menjaga amanah ini dengan baik, untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Kenapa?
karena mereka akan menyambungkan, akan melanjutkan pahala daripada orang tuanya. Bahkan orang tua mungkin sudah meninggal dunia, pahala akan terus mengalir kepada orang tuanya berkat ibadah dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh yang dia tinggalkan tersebut. Jamaah sekalian yang mulia, begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang dapat diperoleh oleh orang tua dari anak-anak yang mereka lahirkan ini. Pintu-pintu kebaikan itu bukan hanya mereka dapatkan di dunia saja, tetapi juga di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Di antara pintu-pintu kebaikan ini yang merupakan pintu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya adalah di dunia, anak-anak ini akan menjaga nama baik orang tuanya, akan menjaga nama baik daripada keluarga, manakala mereka dapat diarahkan dengan baik. Dan ini adalah merupakan satu kesyukuran kita, manakala anak-anak ini bisa menjaga nama baik daripada keluarga tersebut. Pintu kebaikan yang lain adalah anak-anak ini bisa mengangkat derajat, harkat dan martabat daripada keluarga. Bayangkan kalau anak-anak ini setelah mereka besar, mereka berpendidikan yang baik, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, bahkan menduduki level-level yang tertinggi daripada pekerjaan-pekerjaan mereka tersebut. Ini akan mengangkat derajat daripada orang tua, derajat daripada keluarga. Jamaah sekalian yang mulia, kemudian pintu kebaikan yang berikutnya adalah mereka akan menjadi sumber kebanggaan daripada keluarga. Bangga keluarga. Jamaah sekalian yang mulia, bayangkan saja ya, anak kita masih kecil, mungkin masih SD, kemudian mereka ranking 1 di sekolahnya. Itu kan yang bangga bukan hanya anak tersebut, tetapi yang bangga juga adalah kedua orang tuanya. Bangga memiliki anak-anak semacam ini. Apatah lagi kalau misalnya anaknya masih kecil, sudah mampu untuk menghafal Al-Quran. Ini sudah menjadi sebuah kebanggaan daripada orang tua. Mampu saja membaca Al-Quran, sudah bangga orang tua. Apalagi bisa untuk menghafal Al-Quran atau menjadi orang-orang yang baiklah di tengah masyarakat kita. Dan anak-anak juga ini bisa menjadikan contoh teladan, ya, bisa dijadikan sebagai role model untuk lingkungan sekitarnya. Bayangkan kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, maka tetangga juga, ya, orang tua tetangga juga akan mengatakan, coba lihat anaknya itu tetangga kita, bagusnya akhlaknya, bagusnya tingkah lakunya, rajin ibadah kepada Allah. Kenapa engkau tidak seperti itu, nak? Ini jamaah sekalian yang mulia. Di alam kubur jamaah sekalian, orang tua juga akan mendapatkan kelimpahan pahala. Kenapa? Karena anak-anak ini akan melanjutkan amal ibadah daripada orang tuanya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Doa anak yang soleh, yang tidak akan pernah terputus, walaupun nyawa sudah berpisah dari jasad orang tuanya. Jamaah sekalian yang mulia, di akhirat kelak, anak-anak ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan daripada orang tuanya. Jadi begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah, rupanya anak-anak yang kita lahirkan ini, mereka akan menjadi generasi penerus bangsa. Mereka berperan begitu besar di masa depan. Mereka adalah merupakan calon-calon pemimpin di masa depan. Mereka juga adalah merupakan penjaga nilai daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Mereka juga adalah merupakan agen-agen pembaharu. Sehingga manfaat kebaikan daripada anak tersebut bukan hanya dirasakan oleh orang tuanya saja, bahkan boleh jadi oleh lingkungannya. Bahkan bangsa dan negara sangat-sangat berbangga mempunyai anak-anak bangsa yang cerdas, yang soleh, yang berakhlak mulia, serta menjadi kebanggaan semuanya. Ini jamaah sekalian yang mulia. Kalau kita lihat kebalikannya tentunya, kalau misalnya anak-anak yang kita lahirkan itu tidak kita didik dengan baik, kita tidak arahkan dengan baik, maka boleh jadi
akan menjadi pintu-pintu kesengsaraan untuk orang tuanya. Pintu-pintu keburukan untuk orang tuanya. Bukan hanya mengangkat derajat saja, bahkan menghancurkan derajat daripada keluarga. Menjadi sumber biang kerok di masyarakat kita kalau mereka tidak dibina dengan baik. Dan itu juga semuanya akan berpulang kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anaknya ya ditangkap gara-gara narkoba, masuk ke ditangkap dengan polisi atau aparat keamanan, maka yakinlah yang paling pertama dicari adalah siapa orang tuamu, nak. Itu yang paling pertama dicari. Jadi jamaah sekalian yang mulia, inilah bagaimana pentingnya kita membimbing dan membina anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang terbaik, sebab mereka adalah merupakan sumber dan pintu-pintu kebaikan untuk kita orang tua, untuk anak itu sendiri, untuk masa depan mereka, bahkan untuk bangsa dan negara. Jamaah sekalian yang mulia, di sini kita ingin menyebutkan bagaimana agar supaya anak-anak kita itu menjadi sumber-sumber kebaikan, pintu-pintu kebaikan untuk semuanya. Jamaah sekalian yang mulia, untuk mencetak anak-anak yang menjadi pintu-pintu kebaikan ini, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha ini, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada upaya dan usaha dari kita sebagai orang tua. Sebab kewajiban kitalah membimbing dan mengarahkan mereka. Apalagi anak-anak yang baru lahir itu, anak-anak yang kita lahirkan itu, memang mereka lahir dengan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi termasuk anak yang kita lahirkan, sewaktu mereka lahir, mereka itu tidak tahu apa-apa, sehingga mereka butuh untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kebaikan anak-anak ini itu juga tergantung daripada didikan orang tuanya. Tergantung daripada didikan orang tua. Apatah lagi ayat yang kita bacakan tadi. Anak yang lahir itu tidak tahu apa-apa, maka dia butuh didikan, pemahaman yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan terutama adalah dari orang tuanya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci bersih. Orang tuanya lah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang boleh jadi bisa menjadikan anak ini menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dalam artian cetak biru anak tersebut sebenarnya tergantung daripada orang tuanya. Bagaimana mereka bisa dan mampu mengarahkan anaknya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, membimbing pelan-pelan, mengasuh anak ini dengan baik untuk menjadi sumber-sumber kebaikan di masa depan. Jamaah sekalian yang mulia, di sini kita ingin menyebutkan beberapa tips, kiat dan cara bagaimana kita membimbing anak-anak kita mulai dari dia baru lahir sampai dengan dia besar. Terus kita kontrol, terus kita arahkan, terus kita bina untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Di antara pendidikan yang terbaik yang perlu untuk kita berikan adalah yang pertama, didiklah anak kita dengan keteladanan, dengan teladan yang baik. Sebab anak yang kita lahirkan yang tidak tahu apa-apa ini, itu mudah sekali untuk belajar. Karena sumber belajarnya, Allah berikan potensi pendengaran, telinga mereka, penglihatan mata mereka, dan hati. Allah berikan itu sebagai potensi pada anak-anak kita, sehingga mereka mudah untuk belajar. Dan mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka belajar dari apa yang mereka dengar. Dan mereka belajar dari apa yang mereka rasakan. Sehingga butuhlah keteladanan yang baik dari orang tua. Jadi kalau kita ingin anak kita rajin sholat, maka yang paling pertama rajin sholat adalah orang tuanya. Karena anak-anak ini akan melihat orang tuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin anak kita rajin mengaji,
maka yang paling pertama rajin mengaji adalah orang tuanya. Kalau kita ingin anak-anak kita berkata-kata yang mulia, kaulan karima, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang berakhlak mulia, maka yang pertama kali berkata-kata sopan harusnya adalah orang tuanya. Karena orang tua yang berkata sopan ini didengar oleh anak, itu pula yang akan diikuti oleh anak lewat komunikasi lisan yang Allah berikan kepadanya. Ini jamaah sekalian yang mulia, dengan keteladanan yang baik. Kebaikan anak tergantung daripada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membimbing anak kita dengan pembiasaan. Anak-anak yang masih kecil itu perlu untuk kita biasakan. Kita biasakan, masa hanya kita biasakan untuk dia bisa berjalan saja atau berbicara. Jangan hanya itu saja, tapi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab Allah bisa karena biasa. Kita biasakan dia untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Biasakan dia untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang mulia. Biasakan dia untuk hidup bersih. Biasakan dia untuk tidur cepat. Dan nantinya dia bisa bangun cepat di subuh hari. Untuk mungkin sama-sama dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab anak-anak itu begitu bangga kalau dia dibiasakan. Bahkan diikut sertakan kalau dia masih kecil. Kalau dia masih kecil. Kemudian selain pembiasaan adalah bagaimana kita ajarkan anak kita dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Di saat kita sudah memberikan teladan, di saat kita sudah membiasakannya, maka di saat tubuhnya sudah mampu untuk bergerak dengan sempurna, sudah mampu untuk melaksanakan apa-apa yang kita suruhkan kepadanya, maka mulailah kita ajari dia. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, muru auladakum, suruhlah atau ajarilah anakmu sholat pada saat dia berusia 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Dalam artian, ajar dulu. Ajar anak-anak kita, ajari dia yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Demikianlah seterusnya. Seiring dengan perkembangan umurnya, mari kita perhatikan anak-anak kita. Perhatikanlah, sebab kalau dia masih kecil, mereka itu masih dalam lingkup keluarganya, takut untuk keluar dari rumah. Tapi seiring dengan perkembangan usianya, dia sudah mulai melepaskan diri dari kungkungan rumahnya untuk dia bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Di usia 3-4 tahun, sudah mulai dia bersosialisasi dengan teman-temannya di luar. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Sebab boleh jadi kita di rumah mengajarkan yang baik kepada anak kita, tapi sewaktu dia keluar dari rumah, dia bergaul dengan anak-anak tetangga yang kita tidak tahu bagaimana modelnya dia. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan perkataan-perkataan yang mungkin mengagetkan kita, karena kita tidak pernah mengajarkan kata-kata yang buruk tersebut terhadap anak-anak kita. Maka perhatikanlah apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, teman-teman bermainnya. Perhatikan semuanya itu. Sebab inilah sebenarnya yang juga merupakan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian jamaah sekalian yang mulia, yang berikutnya adalah di saat dia sudah beranjak besar, ya, di saat dia, ya waktu dia masih kecil kan dengan teladan dia lihat, kemudian kita biasakan, kemudian kita ajari dia. Maka di usia 10, 11, 12 tahun, sebelum dia sampai kepada akil balik, anak-anak ini jamaah sekalian yang mulia sudah mampu berpikir yang abstrak. Sudah bisa dia berpikir yang abstrak, tidak lagi yang selalu konkret-konkret saja. Sehingga anak-anak seperti ini sudah bisa kita ajak dengan dialog, sudah bisa kita ajari dia tahapan untuk sampai kepada akil balik. Sebab kalau dia masih seperti ini, masih belum ada taklif pembebanan kepadanya. Disinilah perlu untuk kita ajarkan dia, persiapan dia untuk sampai kepada usia remaja atau akil balik tersebut. Bagaimana teknik dan caranya? Alhamdulillah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita bagaimana wujud dan cara kita mendidik anak kita di usia ini. Jadi sebelum dia sampai kepada taklif pembebanan atau akil balik. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Luqmanul Hakim. Coba kita buka Quran di surah Luqman, di surah ke-31. Ya, dimulai jamaah sekalian dari ayat yang ke-12 dan seterusnya. Di situ ada pendidikan yang baik yang Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya
pengajaran yang baik tersebut yang mestinya juga perlu untuk kita contoh. Jadi jangan hanya parenting dari barat saja yang kita ambil ya, untuk kita jadikan patron untuk mendidik anak-anak kita, tidak. Rupanya Al-Quran sudah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan tersebut. Apa yang kita lakukan jamaah sekalian untuk mempersiapkan anak kita sampai kepada akil balik? Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita, dan di sini kita ingin menyebutkan secara singkat. Yang pertama adalah dia ajari anaknya dengan dialog, dengan diskusi, ya, mengajarkan anaknya dengan dialog, berdialog dengan anaknya, bukan hanya langsung saja dengan perintah, cacian, hardikan dengan anaknya, tetapi coba dia ajar dengan dalam bentuk dialog. Apa yang diajarkan? Yang pertama adalah, ya, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh ya bunayya la tusyrik billah. Ini pengajaran yang pertama Luqman terhadap anaknya. Apa itu? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jadi diajarkan tauhid sejak dini. Jadi sebelum sampai kepada akil balik, diajarkan tauhid terhadap anaknya. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah merupakan kezoliman yang sangat besar. Ini jamaah sekalian, diajarkan tauhid sehingga pada saat sampai kepada akil balik, maka keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala demikian tinggi. Anak-anak yang seperti ini yakinlah pada saat mereka dirundung, karena yang namanya remaja itu terkadang kalau dia stres, ya, kalau dia dibully dengan teman-temannya, atau kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, biasanya itu dia cepat kecewa. Dan kekecewaan ini kalau tidak dibina dengan baik, maka boleh jadi dia sampai kepada bunuh diri, atau melarikan diri, ataukah minum racun-racun serangga yang menganggap bahwa dirinya sudah tidak bermanfaat lagi. Banyak anak kita seperti itu. Tapi kalau sejak dini diajarkan tauhid kepadanya, maka dia akan kuat menghadapi setiap berbagai macam terpaan, godaan, ujian yang sampai kepadanya. Dia akan kuat karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Diajarkan, ya, bahwasanya wawasainal insana biwalidayhi, hendaklah anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Disebutkan pula, ya ini dengan dialog, disebutkan pula alasannya. Kenapa sampai kamu nak harus berbakti kepada orang tua? Karena ibumu telah mengandungmu selama telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian menyapihmu selama 2 tahun, Masya Allah. Fi amain, menyapihmu selama 2 tahun, menyusuimu selama 2 tahun. Luar biasa pengorbanan ibu pada saat. Jadi diajarkan, kenapa nak sampai kamu harus berbakti pada orang tua, dengan bapak, dengan mama nak? Karena disebutkan itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah diajarkan pula untuk merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbah. Wahai anakku, manakala engkau melakukan satu perbuatan, walaupun perbuatanmu itu sebesar biji sawi, ya, kecil sekali, apakah dia tersimpan di langit atau terbenam di bumi, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan nanti di hari kiamat kelak. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Masya Allah. Kalau semenjak kecil ya, diajarkan untuk muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ketenangan orang tua. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dapat anak-anak itu lakukan. Ada orang atau tidak ada orang, dia tetap berbuat kebaikan. Ada orang atau tidak ada orang, dia tidak mau melakukan keburukan. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang mulia, diajarkan pula anaknya untuk, ya, aqimis shalah, tunaikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan. Wanha anil munkar, dan cegah orang berbuat kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabar terhadap musibah dan ujian yang sampai kepadamu. Ini ajaran Luqman kepada anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah janganlah memalingkan wajahmu karena sombong, dan jangan juga berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suara,
Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kalau pendidikan yang semacam ini jamaah sekalian, kita berikan kepada anak-anak kita sebelum mereka itu akil balik, maka insya Allah pada saat mereka masuk kepada akil balik, taklif, pembebanan, mereka sudah siap untuk melaksanakan kewajiban itu. Kewajiban yang diembankan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang mulia, itulah beberapa cara sebenarnya untuk menjadikan anak-anak kita ini mampu untuk menjadi pintu-pintu kebaikan. Kalau bisa kita arahkan anak kita ini dengan baik, maka insya Allah mereka akan menjadi sumber-sumber kebaikan untuk diri mereka sendiri, untuk orang tuanya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, bahkan terutama untuk agama mereka. Demikian jamaah sekalian yang mulia, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Baik, pemirsa Sama TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi penjelasan dari Ustadz kita tentang anak dan pintu-pintu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tua ketika orang tuanya mampu untuk menghasilkan ya atau mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan ataupun soleha. Baik Ustadz, kita akan rehat sejenak dulu, tapi kami akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Baik, Iya. Pertanyaan pertama dari tak beralamat, namun sangat urgent untuk kita tanyakan Ustadz. Gimana mendidik anak menjadi anak yang soleh, tapi kedua orang tuanya tidak salat. Nah, ini yang menjadi solusi pertama tadi yang disampaikan, menjadi keteladanan ya, memberikan keteladanan yang baik dari orang tua. Namun yang masalah orang tuanya berharap anaknya baik, berharap anaknya soleh, tapi tidak ada contoh dari orang tua. Iya, bagaimana dengan Ustadz? Insya Allah sebentar dijawab ya. Dan untuk Anda pemirsa Sama TV, jangan pindahkan channel frekuensi Anda. Tetap bersama kami di program Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu Umat TV. Terima kasih untuk Anda pemirsa Umat TV, para penikmat setia dari program Damai Baru dan juga sahabat muda dari Damai Baru. Kembali lagi di program kita dengan tema kita di malam hari ini, yaitu anak dan pintu-pintu kebaikan. Tadi Ustadz kita telah menjelaskan kepada kita bagaimana seorang anak itu bisa memberikan banyak pintu-pintu kebaikan bagi orang tuanya, mampu untuk mengangkat harkat dan martabat dirinya dan keluarganya, lalu kemudian menjadi sumber kebanggaan bagi keluarganya, dan banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tua ketika mereka mampu untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan ataupun soleha. Dan sebaliknya, ketika orang tua tidak mampu atau tidak sanggup untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik, dan itu dengan otomatis akan menjadikan orang tua ini mendapatkan pintu-pintu kebalikan dari kebaikan itu, yaitu pintu-pintu keburukan. Dan semoga dengan tema kita di malam hari ini kita mampu untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar kemudian kita bisa memperbaiki pola mendidik kita, atau paling tidak kita kaum muda yang mendengarkan dan juga menyimak di malam hari ini mendapatkan kebaikan dan mampu untuk merubah diri sendiri ya, menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha, insya Allah. Baik, pertanyaan pertama tadi Ustadz datang dari tak beralamat dengan ekor nomor 3043. Bagaimana Pak Ustadz mendidik anak menjadi anak soleh tapi kedua orang tuanya tidak sholat? Dua pertanyaan yang sama maksud dan tujuannya Ustadz. Juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau orang tuanya tidak pernah melakukan sholat? Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulullah wabad. Jamaah sekalian yang mulia, ini kasus ya,
orang tua ingin sekali anaknya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Namun tidak memberikan contoh teladan yang baik di hadapan anak-anaknya. Nah, sebenarnya keinginan ini tidak seperti mungkin harapan yang akan terjadi nantinya. Sebab anak-anak itu sebenarnya mereka butuh contoh teladan yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kalau kita ingin anak kita rajin ibadah kepada Allah, maka yang paling pertama adalah orang tuanya dulu supaya mereka lihat. Tapi bagaimana kalau yang terjadi adalah seperti pertanyaan tadi. Justru orang tuanya itu tidak ibadah kepada Allah. Kalau misalnya orang tua tidak ibadah kepada Allah atau sholat tadi ini, namun orang tuanya menyuruh anaknya untuk ke masjid, untuk belajar di TKTPA, untuk mengaji. Dan di situ dia lihat rajin orang ibadah kepada Allah. Ada guru-guru yang menjadi idolanya, yang menjadi contoh teladan daripada anak-anak tersebut. Akhirnya anak itu rajin ibadah kepada Allah. Ini adalah merupakan satu kebaikan dan keutamaan. Karena sudah ada usaha dari orang tua untuk menjadikan anaknya itu menjadi baik tentunya. Dan saya yakin setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang baik. Sampai kepada, minta maaf ini, sampai kepada perampok sekalipun atau penjahat sekalipun, dia inginkan anaknya untuk menjadi anak yang baik. Bahkan dia sering sampaikan kepada anaknya, cukuplah bapak nak yang seperti begini. Jangan kamu seperti bapak nak. Nah, misalnya begitu. Jadi ini adalah merupakan satu kebaikan. Dan rupanya kewajiban untuk mengajarkan anak Al-Quran dan ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar kewajiban orang tua saja, tetapi kewajiban masyarakat. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ataukah dalam hadis yang lain disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ya bersyukurlah mendapatkan anak-anak seperti ini yang mau untuk berperilaku-perilaku yang baik karena mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah orang tuanya. Tetapi ada juga ada efek bagusnya sebenarnya kalau anak-anak seperti begini. Karena ada juga orang tua yang tidak tahu mengaji, yang tidak tahu salat. Tapi karena anaknya pergi belajar ngaji di masjid, belajar salat di masjid, pada saat pulang anak itu yang mengajar orang tuanya untuk mengaji, untuk ibadah kepada Allah. Bahkan ada orang tua yang jauh lebih taat ibadah setelah itu dibandingkan dengan gurunya. Siapa gurunya? Anaknya itu sendiri. Jadi ini jamaah sekalian yang mulia. Dan ini adalah merupakan suatu kebaikan-kebaikan. Anak-anak itu tidak serta-merta langsung menjadi baik. Atau tidak serta-merta langsung menjadi buruk. Mereka semuanya berproses untuk sampai kepada kebaikan atau sampai kepada keburukan tersebut. Jadi tergantung lingkungan yang ada pada lingkungan rumah tangganya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini yang saling kuat menarik anak kita untuk baik atau buruk. Jadi itu yang mungkin dimaksud dari pertanyaan ini. Baik. Ya. Kebanyakan dari kita Ustadz, ketika anak kita masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, di bawah usia, masih usia balita, ya. Kebanyakan kita mungkin lebih banyak memperhatikan bagaimana bersenang-senang dengan anak kecil ini, tanpa kemudian memberikan contoh yang baik atau menjadi teladan. Nah, kira-kira di usia mana kita memberi teladan yang baik ini, Ustadz? Apakah saat mereka kecil, saat mereka remaja, pada saat usia balik, atau mungkin pada saat sudah dewasa, Ustadz? Jadi begini, sebenarnya contoh teladan itu mulai dari mereka baru lahir, atau sebelum lahir juga. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Makanya ada yang mengatakan, ajari anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Bukan berarti mengajari anak karena belum lahir, tidak. Tetapi bagaimana kita memperbaiki diri kita. Untuk mempersiapkan diri kita menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Jadi kalau kita sudah menikah, jangan hanya cari enaknya saja. Tapi cari anak juga. Tapi anak yang kita harus didik dengan baik. Karena tanggung jawab kita. Bayangkan kalau kita didik dengan baik dia akan menjadi sumber-sumber kebaikan untuk kita. Mengangkat harkat dan martabat kita. Menjadi contoh teladan yang baik. Bahkan sudah meninggal pun kita menjadi investasi yang sangat berharga untuk kita. Jadi
Jangan kita karena melucu-lucu kemudian kita tidak memberikan contoh yang teladan. Sambil melucu sambil memberikan contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Dan yang aneh begini Ustadz, ya, Kak Zul ya. Yang aneh adalah terkadang anak-anak itu kalau dia masih kecil, masih taat ibadah, rajin ke masjid, tetapi dan suka ranking ya, suka juara ya, suka juara di masjid karena hafalan Qur'annya, kemudian bacaan Qur'annya, bahkan di wisuda juga, alhamdulillah baik. Namun sayang pada saat dia remaja, tidak diikuti juga lagi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Akhirnya kembali lagi lingkungan yang menarik dia untuk berperilaku yang buruk. Makanya di sini pentingnya orang tua itu memperhatikan sekolahnya anak-anak. Sekolahnya, di mana sekolah gitu, lingkungannya. Kenapa? Karena anak-anak ini, apalagi kalau sudah remaja, itu terkadang lebih condong kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi kita sudah 25 tahun sebelum anak kita lahir, kita sudah bersiap untuk menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik. Bukan menjadi pacar yang baik. Ya. Baik. Selanjutnya Ustadz datang dari Dai Hermansyah di Papua. Iya. Bagaimana cara yang tepat untuk menasihati anak? Cara yang tepat untuk menasihati anak adalah tadi itu. Usahakan orang tua. Yang pertama ya, yang kita ingin anukan, jadilah orang tua yang menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Kebanggaan bagi anak. Jadi anak itu merasa respect terhadap orang tuanya. Merasa bangga dengan orang tuanya. Yang masalah adalah bagaimana orang tua mampu menasihati anaknya kalau orang tua tersebut sudah tidak dipercaya lagi oleh anaknya. Dan biasanya yang menyebabkan ketidakpercayaan tersebut adalah orang tua sendiri. Misalnya ya, ini saya minta maaf, ini banyaklah dalam kehidupan rumah tangga kita. Antara suami dengan istri tidak kerjasama dalam mendidik anak-anaknya. Saya kasih contoh ya. Biasanya ada istri atau ibu mengatakan begini kepada anaknya, jangan kau nak seperti bapakmu. Bapakmu itu tukang begini. Ini kan menimbulkan perasaan bagi anak, saya tidak usah menghormat kepada bapak. Baik. Atau bapak mengatakan, jangan nak seperti mamamu itu, cerewet sekali nak. Anu sekali itu, dulu itu sebelum kau lahir, begini tingkah lakunya. Diumbar semuanya jamaah sekalian. Baik. Ini yang menyebabkan anak tidak respect, sehingga nasihat apapun itu terkadang tidak bermanfaat lagi untuk dia. Yang kedua, yang perlu untuk kita perhatikan adalah, jadilah orang tua yang jujur. Jangan suka bohongi anak. Kalau kita berjanji, usahakan ditepati. Sebab kapan kita tidak tepati, dan kita termasuk orang yang membohongi anak, bisa dua yang kita dapatkan. Yang pertama adalah hilang kepercayaan, dan yang kedua adalah tidak ada lagi artinya yang namanya nasihat. Ya, sering kita kasih contoh dalam dialog kita selama ini. Saya biasa kasih contoh jamaah sekalian, seperti misalnya kita janji anak, nah kalau ranking 1 nak sepeda kau dapat. Pas anak ranking 1 kena krisis moneter. Ya, akhirnya tidak jadi kita belikan sepeda. Anak-anak tidak mau tahu, ya, pokoknya ada sepeda. Naik BBM, naik apa, sehingga saya tidak susah untuk mengadakan apa yang saya janjikan. Anak-anak tidak mau tahu, apalagi kalau dia masih kecil. Yang jelas bapak sudah janji, saya sudah tepati ranking tersebut, tapi kenapa janji bapak tidak terpenuhi? Akhirnya hilanglah kepercayaan. Nah, pada saat tahun depan disampaikan lagi dengan adiknya, nah, kalau kau ranking nak dapat sepeda. Kakaknya mengatakan, ndak usah dek, cukuplah saya korbannya. Ini yang bisa bermasalah sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi arti daripada nasihat tersebut. Jadi jamaah sekalian yang mulia, mari kita menjadi kebanggaan-kebanggaan lah bagi anak-anak kita. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan anak tidak respect lagi dengan kita. Sehingga nasihat-nasihat kita tidak bermanfaat lagi pada saat itu. Kalau misalnya itu bisa kita hindari, maka nasihat yang keluar dari mulut kita itu sangat bermakna dan bermanfaat. Dan begini, yang berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah, jangan orang tua itu merasa bosan untuk menasihati anaknya. Ini dia. Jangan bosan dan mengatakan, aduh sudah bosan, saya sudah sampaikan berulang-ulang. Memang sudah begitulah. Yang namanya kebaikan itu selalu berulang-ulang. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaannya,
agak sulit untuk dia keluar dari kebiasaan yang baik tersebut. Harus berulang-ulang. Beda dengan keburukan. Kalau keburukan itu satu kali saja lewat di telinganya langsung ditangkap. Langsung ditangkap. Saya kasih contoh ya. Misalnya di sekolah ini anak-anak kalau belajar di sekolah, banyaknya kebaikan-kebaikan diajarkan dengan guru itu tidak masuk di kepalanya. Tapi satu saja cerita lucu ya, atau tingkah buruk yang dilakukan oleh gurunya itu langsung diingat sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian, jangan bosan untuk menasihati anak kita. Ya, jangan bosan. Dan yang paling penting juga adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang baik. Sebab anak yang kita lahirkan itu sebenarnya bukan anak kita, tapi dia adalah merupakan anak masanya atau anak zamannya. Maka didiklah anak kita sesuai dengan zamannya, yang boleh jadi tidak sama dengan zaman kita. Anak kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang hanya dititipkan sementara untuk kita. Kita hanya berusaha untuk mengarahkan dia, mendidik dan membimbing dia. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dalam merawat dan mendidik anak-anak kita. Bahkan Nabi sekalipun ada anaknya yang durhaka kepada orang tuanya. Seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi ini, anak Nabi jamaah sekalian. Apalagi anak-anak kita. Berarti kita hanya sekedar berusaha saja. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah kita yang di Papua, nasihatilah anak kita dengan kata-kata yang baik, dengan intonasi yang baik, diksi kata yang benar kepada anak-anak kita. Berulang-ulang kita nasihati. Mungkin anak kita mengatakan, bosan saya dengarkan itu nasihat. Tapi tidak mengapa, kita terus sampaikan itu. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Baik. Karena pengulangan itu akan berbekas di pikiran dan hati ya. Iya. Sama dengan kalau kita memahat sesuatu, itu kan bukan hanya satu kali pahatan langsung jadi, tidak. Tapi karena berulang-ulang, sampai kepada sudah dipahat, kita amplas lagi, sampai dia licin, sampai dia bagus, sehingga menghasilkan hasil karya yang luar biasa hebatnya. Dan semuanya itu selalu dengan pengulangan. Lancar kaji karena diulang. Ya. Kemudian Ustadz, bagaimana caranya agar saya sebagai anak ini bisa ikhlas melaksanakan perintah orang tua? Pertanyaannya dari Adelia di Sulsel. Bisa ikhlas dalam mengikuti perintah orang tua. Mengikuti perintah orang tua. Jadi begini, kewajiban kita anak adalah mematuhi kata-kata orang tua. Kenapa? Ridha Allah, ridhal walidain. Wa sukhtallah, wa sukhtal walidain. Ridha Allah itu tergantung daripada ridha orang tua. Dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Jadi apa yang orang tua suruhkan kepada kita, apa yang orang tua perintahkan kepada kita, sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, laksanakan. Kapan kita tidak laksanakan adalah merupakan dosa bagi kita sebagai anak. Laksanakan, karena itu adalah merupakan kewajibannya untuk menyuruh kita, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah, misalnya diajarkan kita kesyirikan atau berbuat kedurhakaan, berbuat maksiat atau fahisyah, perbuatan yang buruk, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Tetapi tetap kita mempergauli orang tua kita dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Jadi tetap kita hormat kepada orang tua. Ya, tetap kita mempergauli dia dengan baik. Dengan perkataan yang baik, tingkah laku yang baik. Walaupun kita tidak melaksanakan apa yang disuruhkan orang tua. Karena yang disuruhkan itu misalnya adalah merupakan kesyirikan atau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi itu. Apakah bagaimana caranya tadi apa? Saya ikhlas dalam melaksanakan. Ya harus ikhlas gitu. Harus kita tunaikan karena itu kewajiban kita sebagai anak. Taat dan patuh terhadap orang tua kita. Ketaatan kita itu adalah merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya itu begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayhi ilayal masir. Hendaklah anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu.
dalam ayat ini ya, di surah Luqman ayat yang ke-14 ini sebenarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sebenarnya ada tiga hal dalam Al-Quran yang selalu digandeng. Atiullah wa atiur rasul. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dan salah satunya ini yang ketiga ini apa itu? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dalam artian apa? Siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak taat kepada orang tuanya, tidak dianggap kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia taat kepada orang tua tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap ketaatannya itu. Jadi harus berbarengan. Ikhlaskanlah, pelongkanlah perasaan kita, karena ini adalah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Tetapi dengan batasan sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, la ta'ati li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang tua kita. Cuma tetap kita harus berlaku baik dengan orang tua kita. Baik. Ya. Kemudian Ustadz, salahkah kami sebagai orang tua menempatkan anak kami di pondok pesantren? Iya. Iya. Karena mungkin ketidakmampuan dalam mendidik atau mungkin lebih percaya dengan pendidikan pesantren. Begini, jamaah sekalian yang mulia, sebenarnya tidak salah. Karena ini adalah merupakan usaha dan upaya kita. Sekali lagi, kita orang tua hanya berusaha saja. Mungkin orang tua menganggap bahwasanya pesantren itu adalah merupakan tempat yang baik untuk digodok anak-anaknya, untuk dibina anaknya. Tetapi bagaimana Ustadz jauh daripada keluarga? Ya ini kan jauhnya juga cuman sementara dan itu juga untuk kebaikan. Akhirnya kita bawa ke pesantren untuk dia dididik dengan baik. Dia bisa bersosialisasi, dia bisa mungkin 1 kali 24 jam mendapatkan perhatian daripada ustadz-ustadznya dan ustazahnya yang ada di pondok pesantren. Diajarkan dia kebaikan, akhirnya dia bisa fokus. Kalau dia bersama dengan orang tua misalnya, ya mungkin dia manja, mungkin dia menghabiskan waktunya hanya di televisi dengan gadgetnya dan lain-lain. Ya, akhirnya tidak mendapatkan edukasi yang baik. Jadi tidak salah Bapak Ibu sekalian kalau kita menempatkan, memilihkan anak kita sekolah-sekolah yang baik untuk mereka, terutama di pesantren. Tapi kita ingatkan juga, kewajiban orang tua masih tetap ada loh kepada anak-anaknya. Apa itu? Tetap kita menelpon anak kita, tetap kita kunjungi anak kita, tetap kita bertanya kepada anak kita. Jangan seakan-akan anak seperti dibuang ya, dibuang ke pesantren dan tidak pernah dihubungi lagi selama 7-8 tahun. Jangan kesian. Sebab anak juga itu masih butuh yang namanya suara daripada orang tuanya. Ya. Kasih sayang orang tuanya. Dan alhamdulillah anak-anak ini yang kita sekolahkan di pesantren yang sudah kelas 6 SD atau kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA, memang mereka sosialisasinya itu jauh lebih banyak dengan teman-temannya. Dunia mereka itu ya seperti begitulah, karena dunia remaja itu seperti begitu. Dan janganlah khawatir, sebab insya Allah pesantren-pesantren juga tidak pernah mengajarkan yang buruk dengan anak-anak kita. Tetapi tetap kontrol itu ada pada orang tua, dan orang tua tetap bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Ya. Baik. Kemudian ini menjadi pertanyaan terakhir Ustadz di malam hari ini. Bagaimana kemudian bisa kita istiqomah sebagai orang tua, istiqomah dalam controlling dan perhatian kepada anak? Iya, karena banyak anak-anak saat ini yang berubah kelakuannya yang dulunya mereka baik, tapi kemudian karena pergaulan, karena kontrol yang kurang, maka mereka menjadi anak-anak yang tidak diharapkan atau mungkin anak-anak yang disayangkan untuk kehadirannya begitu, Ustaz. Ya. Jadi begini, sekali lagi kita hanya sekedar berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan anak-anak kita. Minimal nanti di akhirat kelak kita bisa mempertanggungjawabkan anak-anak yang kita lahirkan, bahwasanya saya sudah mengarahkan dia, cuma hasilnya ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kemudian jamaah sekalian yang mulia, di sini kita ingin menambahkan sedikit ya sebagai materi terakhir kita, hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua lah untuk anak-anaknya. Yang pertama adalah carikanlah anak-anak kita ini harta-harta yang halal. Harta-harta yang halal. Jangan masukkan ke dalam rumah kita harta-harta yang haram. Sebab anak-anak yang tumbuh dari makanan yang haram, dari sumber mata pencarian yang haram, mereka akan tumbuh dengan makanan yang haram tersebut,
dan sangat sulit mereka untuk diajak kepada kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berikanlah kepada anak-anak kita tempat atau rumah dan lingkungan yang baik. Jadi sebelum kita membeli rumah, yang kita beli juga adalah lingkungannya. Jadi lingkungan yang baik itu mesti untuk kita perhatikan. Yang berikutnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Yang lain lagi adalah biasakan berdialog dengan anak kita. Biasakan berdiskusi dengan anak kita. Biasakan kita berkomunikasi dengan anak kita. Jangan ada jarak antara kita dengan anak kita. Biasakanlah itu sehingga anak merasa nyaman berada di tengah-tengah orang tuanya. Setiap ada persoalan anak, selalu dia curhatkan kepada orang tuanya. Ini adalah merupakan kebaikan. Di tengah-tengah sekarang ini banyak orang tua yang selalu mengambil jarak dengan anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah beranjak remaja, yang begitu banyak persoalannya. Orang tua terkadang memisahkan diri dari anaknya. Inilah yang sebenarnya rawan bagi anak-anak kita. Di mana dia mendapatkan informasi dari temannya, bukan dari orang tuanya. Komunikasilah yang baik dengan anak-anak kita. Biasakan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik dari mulut kita. Jadilah orang tua kebanggaan bagi anak-anak kita. Jadi orang tua ya yang baik, yang anak-anak itu justru bangga mempunyai orang tua seperti kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tumbuhkanlah kepercayaan, jauhkan diri kita dari berbohong. Kalau menghukum anak dengan cara yang baik, bukan untuk melampiaskan emosi, tetapi untuk pengajaran kepada mereka. Mudah-mudahan dengan beberapa nasihat-nasihat ini yang bisa bermanfaatlah untuk kita sekalian, terutama untuk diri pribadi kita ini ya, yang sudah punya anak, yang mengharapkan sekali anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Sebab anak-anak ini akan menjadi pintu-pintu kebaikan untuk kita. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang terbuka lebar dengan kehadiran anak-anak kita ini. Mereka adalah merupakan investasi masa depan, sebagai kebanggaan kita, mengangkat harkat dan martabat keluarga, sebagai contoh teladan yang baik di hadapan masyarakat. Dan begitu banyak kebaikan yang kita akan dapatkan lewat pendidikan-pendidikan yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia menjadi generasi-generasi yang terbaik di masa depan, yang dapat melanjutkan perjuangan bangsa kita ini jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, pemirsa Sama TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah apa yang kita simak di malam hari ini di program Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Untuk tema kita di malam hari ini yaitu anak dan pintu-pintu kebaikan. Ini materi menitik beratkan untuk kita ya, para orang tua ya, dan juga calon-calon orang tua, terkhusus untuk kita para remaja ya, para pemuda, masa depan Islam insya Allah dan masa depan bangsa kita, untuk mempersiapkan diri dari sekarang ya, untuk menjadi orang tua yang terbaik insya Allah. Kepada Ustadz kami mengucapkan jazakallah khair, barakallahu fiikum untuk kehadiran di malam hari ini. Tetap sehat Ustadz, insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali. Insya Allah. Baik. Untuk Anda pemirsa Sama TV, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan partisipasi simak Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dan semoga bermanfaat apa yang kami sajikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.